Karena kendaraan itu bisa aktif oleh energi, sehingga jiwa atau sukma ini dia akan menyumbangkan energi yang dimiliki, kemudian dialirkan menuju ke tabung bawah. Tetapi mestinya perenungan ya, ini akan menyentuh partikel batin yang paling rendah ya. Tidak mungkin ya kita itu langsung perenungan bisa ke sana. Seperti kalau kita itu mau melakukan perjalanan jauh, mestinya yang kita lewati itu adalah wilayah yang dekat dulu. Yang bisa kita capai itu adalah wilayah-wilayah yang dekat, semakin jauh dan semakin jauh. Dalam hal ini wilayah kedua, ketiga, demikian juga iya. Untuk perenungan ini itu tergantung dari kekuatan perenungan. Kalau perenungan itu kekuatannya lemah, mestinya yang tersentuh itu adalah wilayah-wilayah yang dekat. Karena raga itu ada di wilayah 1, mestinya perenungan itu akan menyentuh wilayah 2, kalau mungkin lebih kuat wilayah 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang tersentuh getaran oleh perenungan itu adalah wilayah 2 atau partikel 2, maka partikel 2 itu nantinya akan menyumbangkan E2-nya, kemudian dialirkan menuju tabung bawah. Dan seterusnya. Nah, sebelum menginjak ke yang metode kedua, perenungan ini contoh konkretnya kayak apa? Dari hal yang istilahnya mau direnungkan itu seperti apa? Merenungkan nasib kita, merenungkan apa? Perenungan itu hanya kiblat atau titik fokus perenungan itu adalah sukma, dan keinginan kita itu kepengen ketemu sukma. Oh, jadi diniatkan untuk ingin ketemu sukma. Iya, gitu. Kita merenung ke sukma, kita kepengen mendapatkan sesuatu yang lain kan nggak mungkin, karena kita tujuan kita adalah menambang energi yang berada di wilayah batin untuk menghidupkan KR. Sehingga mestinya kita ngerenung ke itu kiblatnya adalah sukma. Nah, kita kepengen ketemu sukma. Nah, untuk ketemu sukma kan sarananya itu adalah kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di ujung sumsum tulang ekor ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa partikel-partikel yang tersentuh oleh getaran perenungan ini, mereka akan menyumbangkan energi dari tabung bawah atau tabung yang ada di pangkal alveolar ini dengan wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, wilayah 6 itu seperti bejana berhubungan. Nanti kalau E2 yang ada di wilayah 2 itu sudah mengalir ke tabung bawah, maka akan ada ruang kosong, sehingga E3 nanti akan mengisi dan seterusnya. Sehingga nanti kalau perenungan kita itu bisa menyentuh sampai pada sukma, maka E6 pun juga akan mengalir masuk ke tabung bawah. Terus indikator apa nanti yang dirasakan seseorang itu ketika mungkin energi duanya sudah berjalan dengan baik, bisa mengisi ke tabung, atau mungkin yang E3-nya bisa berjalan baik, bisa mengisi tabung itu? Indikatornya kayak apa? Apa yang mungkin bisa dirasakan? Pertanyaan yang bagus ini, karena dulu saya menggali pertanyaan dari peserta yang hadir di pertemuan paguyuban. Jadi paguyuban kami itu kan melakukan pertemuan itu setiap 2 bulan sekali. Saya selalu ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri tidak bisa menjawab. Karena kalau saya ada pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab, mestinya pertanyaan ini akan saya bawa ke sumber dan akan saya tanyakan ke sumber, sehingga nanti jawaban dari sumber itu merupakan pengetahuan baru bagi saya. Nah, dulu juga pernah ada pertanyaan seperti ini. Makanya untuk Mas Indra, untuk ukuran karena baru sekali, mungkin ya 2 kali, tapi tentang ilmu ini kan baru sekali ini. Mas
Jadi sudah menanyakan pertanyaan yang saya anggap itu pertanyaan yang bagus ya. Indikator yang bisa kita rasakan, kalau di dalam tabung bawah itu sudah terisi E2, maka di saat kita melakukan perenungan, mestinya yang terkena getaran paling awal adalah tabung bawah, karena tabung bawah itu berada di wilayah 1, ada di raga kita ya. Maka E2 yang berada di tabung bawah ini, oleh getaran perenungan kita ini, dia akan memancarkan cahayanya. Cahayanya apa, Mas? Hitam. Maka nanti akan muncul cahaya hitam menyelimuti tubuh kita. Dan secara mata itu akan kelihatan, kasat mata. Itu bisa terlihat oleh diri kita sendiri, iya. Atau orang lain yang melihat? Diri kita bisa melihat, orang lain juga bisa melihat. Sesuatu cahaya itu di luar badan kita, misalnya di depan kita, iya. Atau jadi satu sama tubuh kita. Nanti ini akan memancarkan, akan menyelimuti lingkungan kita. Makanya kalau seperti aura gitu. Betul ya. Makanya diistilahkan bahwa raga itu adalah leng atau lubang gitu ya. Jadi raga itu diibaratkan leng atau lubang. Kemudian sedulur papat dan sukma itu adalah kodok gitu ya. Jadi kodok ireng, abang, kuning, putih, dan kodok sejati sukma itu berada di dalam raga kita. Tetapi di saat raga itu dalam bahaya, maka kodok ngemuli lenge. Iya. Nah, kodok ireng pun sanggup untuk ngemuli lenge. Pada waktu siang hari kita mengaktifkan sedulur ireng, maka sedulur ireng bisa menyelimuti raga kita. Siang hari tidak kelihatan karena yang ada adalah gelap, cahaya hitam. Itu. Nah, itu yang satu ya Mas. Yeah. Jadi perenungan. Kemudian yang kedua itu tangis. Ya, tangis sing ati. Tangis sing ati butuh ketemu sukma. Nah, ini akan menumbuhkan daya tarik raga terhadap energi batin, sehingga E2 sampai E6 itu nanti akan bisa ketarik oleh tangis sing ati itu dan masuk mengisi tabung bawah. Kemudian yang ketiga itu pernapasan pingala sakti. Pernapasan pingala. Pernapasan pingala. Pingala ya. Jadi pernapasan pingala itu pada saat kita menghirup udara, menarik nafas, gerakan kesadaran kita dari tabung bawah ke atas menuju ubun-ubun. Pada saat kita menghembuskan nafas, itu gerakan itu dari ubun-ubun turun kepada tabung bawah. Saya ilustrasikan. Iya. Ini adalah proses penambangan energi ada di metafisik. Kalau di dalam kehidupan real sehari-hari, seperti kalau kita punya kendaraan yang berada di rumah tapi kosong energi. Nah, kita kan berusaha untuk, kan kendaraan tidak mungkin bisa kita pakai ya. Kita akan menambang energi, mestinya kita beli bensin tuh ya. Katakanlah ke pom bensin. Maka kita setarnya, kita berangkat dari rumah, kemudian kita menuju ke pom bensin. Nah, di sana kita beli bensin, kemudian kita bawa pulang dari pom bensin, kemudian kita pulang.
kita kan ini menambang energi seperti itu. Sama aja seperti tadi. Jadi kita melakukan pernapasan pingala dengan cara tarikan napas, itu gerakan kesadaran kita menuju ubun-ubun. Kemudian pada saat kita menghembuskan napas, itu gerakan kesadaran kita dari ubun-ubun menuju ke tabung balak. Dari ubun-ubun turun ke tabung bawah itu kita menambang energi atau mengalirkan energi E6, E5, E4, E3, E2 agar masuk ke tabung bawah. Itu hanya dibayangkan saja atau bagaimana? Contoh konkretnya dari bawah itu kan kita tidak tahu kayak apa. Itu hanya dirasakan, dibayangkan atau bagaimana itu Pak Gun? Ketika mulai dari bawah, dari tabung bawah sampai naik ke ubun-ubun, terus sebaliknya dari atas sampai ke bawah ke tabung lagi, itu kayak apa? Kita secara gerakan seperti itu Mas. Jadi secara gerakan saat waktu bernapas kan, tetapi secara tujuan bahwa kita itu kan menambang energi yang ada di wilayah 6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengisi tabung bawah. Betul. Nah, gerakan kesadaran kita itu ya sama aja seperti kalau kita itu menambang energi yang ada di wilayah 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu, wilayah 6, 5, 4, 3, 2 itu kita menarik energi yang ada situ untuk dimasukkan ke dalam tabung bawah. Itu cukup kita batin. Jadi tidak perlu kita sambil bicara atau kita sambil membayangkan, tetapi batin kita itu menarik energi situ. Hanya batin aja yang bermain di situ. Batin ketika mulai kita menarik nafas kan dari bawah. Ketika menarik dari bawah sampai ke atas, ketika kita mengeluarkan nafas dari bawah, Mas. Enggak, maksud saya kan dari tabung bawah kan naik ke tuh. Ya, kesadaran kita. Ya. Terus baliknya ketika mengeluarkan nafas dari atas turun ke bawah lagi. Itu hanya batin saja. Konkretnya batin itu yang dibatin apanya? Ya kita kan tidak mungkin ya kita melakukan dengan fisik ya. Kemudian energi yang ada di yang dimiliki oleh sukma yang berada di ubun-ubun ini kita ambil secara fisik pakai tangan, kemudian kita ambil. Betul. Itu kan bisa kita lakukan dengan batin. Batin kita itu menarik energi yang ada, ditarik untuk dimasukkan ke tabung bawah. Dengan kita lakukan pernapasan pingala dengan saat kita melakukan tarikan napas, gerakan kesadaran itu dari tabung bawah itu menuju ke ubun-ubun. Kemudian saat menghembuskan nafas, gerakan kesadaran ini dari ubun-ubun ini menuju ke tabung bawah, ini menarik energi yang ada di wilayah-wilayah batin kita itu untuk dimasukkan ke tabung bawah. Ketika kita duduk, yang katanya Pak Gun tadi itu batin ya, batin itu hanya cukup istilahnya dirasakan atau apa, kan itu enggak susah untuk dijelaskan. Kalau ini masalah kita menarik dari tabung bawah ke atas kan, kesadaran itu kita memantau saja, mengamati, merasakan atau berimajinasi, membuat visualisasi tertentu dengan istilahnya tadi ada energi atau kesadaran itu dari bawah dinaikkan ke atas. Sama seperti jenengan mengatakan bahwa ini sulit ya, sama aja untuk menjelaskan pun juga sulit karena ini adalah metafisik ya, bukan fisik. Kalau fisik jelas, karena metafisik ya mestinya kita berusaha untuk cerdas secara spiritual. Jadi kecerdasan spiritual memang orang yang memiliki kecerdasan intelektual, bahkan seorang profesor doktor pun itu sulit untuk bisa memahami seperti itu. Tetapi nanti kalau sudah memiliki kecerdasan spiritual, maka ini akan bisa kita rasakan apa yang dimaksud dengan seperti itu. Memang di dalam buku hanya dijelaskan bahwa untuk menambang energi yang ada di wilayah batin itu dengan pernapasan pingala.
Kemudian disebutkan saat penarikan nafas, gerakan dari tabung bawah menuju ke ubun-ubun. Saat menghembuskan nafas, gerakan dari ubun-ubun menuju tabung bawah. Itu hanya ditulis seperti itu di dalam buku. Kemudian kita dengan menggunakan kecerdasan spiritual kita, ya, kita dengan nalar kita dan nalar spiritual kita, itu kita gerakan itu ibaratnya seperti kalau kita itu menambang energi dengan kita membeli bahan bakar menuju pom bensin. Kita datang dari rumah ke pom bensin, kemudian di sana kita beli. Itu jelas, ini kan jelas fisik, itu jelas. Betul. Iya. Nah, kemudian kalau kita menambangnya ketika memasuki wilayah 2, kita kan menambang E2 dan seterusnya, E3 dan seterusnya, itu mengaksesnya kayak apa gitu loh. Gini ya, gitu. Mungkin nanti saya jelaskan meditasi itu seperti apa ya Mas. Itu kan pernapasan pingala itu adalah meditasi ya. Jadi meditasi itu definisi yang benar menurut ilmu Jawa Kasampunan adalah pemusatan kesadaran menuju ke dalam. Pemusatan kesadaran menuju ke dalam. Jadi banyak orang itu yang meditasi itu kesadarannya itu keluar, sehingga bisa ketemu Pangeran Sambernyowo, ketemu Gajah Mada, ketemu roh-roh siapapun, itu dia merasa berhasil. Padahal itu mungkin di dalam kehidupan madya kita itu bisa membantu kehidupan madya kita, tetapi untuk kepentingan wasono nol, tidak ada gunanya. Makanya kalau Jawa Kasampurnan itu utama adalah kepentingan wasono, tetapi kita tidak mengabaikan kepentingan madya, sehingga untuk bisa dua-duanya mestinya kita meditasi itu adalah ditujukan atau kiblatnya adalah ke sukma, ke dalam, karena raga ini adalah kulit terluar. Ibarat atom itu inti atom itu adalah sukma, kemudian dibungkus oleh beberapa kulit, yaitu kulit sedulur putih, sedulur kuning, sedulur abang, sedulur ireng, kemudian kulit terluar itu adalah raga ini. Nah, jadi meditasi itu adalah pemusatan kesadaran menuju ke dalam, ke sukma. Nah, ketika membahas tadi itu tentang pernapasan pingala sakti, ini kan ada pernapasannya. Berarti mungkin ada tekniknya, sekian detik nanti kita mengambil nafas terus kita mengeluarkan, itu kan ada biasa teknik-teknik seperti itu. Ya nanti kalau kita membahas tentang meditasi nanti jenengan bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi ya nanti kalau saya bantu, tapi ini dengan mau saya lanjutkan dengan harapan jenengan nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan. Karena meditasi itu bukan hanya kita itu melakukan tarikan nafas dengan sebuah gerakan-gerakan seperti tadi, tetapi sebetulnya itu adalah pada sebuah tujuan, bukan hanya syariatnya saja yang kita, tetapi tujuan yang hendak kita capai. Ya, meditasi itu seperti pelari estafet, Mas. Jadi pelari estafet itu pemainnya itu kan lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tetapi di sini kita bicara tentang meditasi, itu pemainnya itu ada 2, Mas. Pelari pertama itu adalah kesadaran fisik. Kemudian pelari kedua itu kesadaran batin. Ya. Dari start kita memulai itu mesti diawali oleh kesadaran fisik, karena kita mau menambang energi yang ada di wilayah batin ya. Itu kan didasari atas kesadaran fisik, dan kita melakukan meditasi. Padahal meditasi itu seperti pelari estafet, perlombaan lari estafet. Pelari pertama itu berada di awal atau start itu
dia berada di garis start, Iya. diawali dari garis start. Ya. Kemudian dia melakukan gerakan lari, artinya pelari pertama itu on, gitu ya, ya kan? Jadi dia lari itu kan on loh ya. Sementara pelari kedua dia off, ada di titik pertemuannya nanti. Iya. Ya. Pelari pertama on, kemudian setelah sampai pada titik pertemuan dengan pelari kedua, pelari pertama off, kemudian tongkat estafet itu kan diserahkan ke pelari kedua. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh pelari kedua, dia mulai lari karena dia sudah menerima tongkat estafet dari pelari pertama, dia melanjutkan lari untuk menuju garis finish. Ya. Artinya orang meditasi itu diawali dengan sebuah kesadaran fisik, tetapi kita berusaha untuk masuk ke dalam kesadaran batin. Ya. Di saat kesadaran fisik itu on, maka kesadaran batin itu off. Ya. Kemudian kita berusaha untuk meng-off-kan kesadaran fisik ini dengan cara pelari pertama mencapai pada pelari kedua yang di titik tunggu ini. Nah, setelah sampai situ kesadaran fisik itu off, kemudian kita membangkitkan kesadaran batin.